Siapa yang masih takut atau bimbang anak yang mau disunat? Siapa yang masih debat sama pasangannya? Aman gak sih sunat di bawah 1 tahun? Mari kita bahas. Mari let's go. Dicangcutin aja. Jadi today adalah hari yang sangat menegangkan buat gua. Karena hari ini anak kedua gua yang umurnya 3 bulan mau disunat. Rasanya sama kayak waktu pertama mau ijab kabul nih deg-degannya. Kaget. Mau sunat? Ini manten sunatnya. Manten sunat jagoan. Iya, anak pintar, anak soleh. Ya. Jadi anak gue sunat sekarang pakai metode yang namanya klaim. Klaim itu tekniknya dijepit pakai salah satu alat yang sekali pakai. Terus nanti katupnya itu dipotong tanpa jahitan. Kurang lebihnya seperti itu sih. Yuk, kita lagi nyampe nih. Makin stres. Oke, jadi om, tante, bapak, ibu, gua termasuk orang tua yang anak gua umur 3 bulan udah disunat. Aman gak sih? Tapi proses sampai akhirnya jadi sunat itu lama banget. Bahkan semenjak anak gua belum lahir. Ada yang ngalamin debat sama istri atau sama suami. Itu gua jalanin selama 3 bulan. Istri gua maunya disunat, gua maunya nanti aja kalau udah gede. Alot bos, ya memang alasan gue nggak terlalu valid kenapa nggak mau disunat. Yang pertama gue kesian karena masih 3 bulan, masih kecil. Yang kedua nggak ada asyiknya gitu. Gue kan mikirnya nanti hajatan, dikasih PS5. Tapi bini gue mikirnya beda. Dia mikirin dari segi agama lebih bagus. Kebetulan kami muslim, lalu alasannya tentang kesehatan. Trauma merasakan sakit ataupun momen merasakan sakit akan cepat lupa karena masih kecil, masih bayi. Lu pernah nggak dibilangin sama orang tua lu kalau waktu bayi lu pernah jatuh dari kasur misalnya? Nah, sekarang coba inget-inget. Masih inget nggak rasa sakitnya? Udah pasti nggak dong. Alasannya bini gue lebih kuat lah ya. Singkat cerita, akhirnya gue mengiyakan dengan berat hati. Lalu kita putuskan untuk sunat di rumah sunat. Waktu itu kita ambil yang di Cibubur. Dan kita pakai metode yang namanya klaim. Apa itu metode klaim? Metode klaim adalah teknik sunat tanpa jahit, tanpa perban, sangat minim pendarahan, lalu lebih mudah perawatannya. Setelah itu bisa langsung beraktivitas. Ya tentunya aktivitas yang ringan lah ya gitu. Jangan habis sunat panjat pinang ataupun balap karung gitu. Lalu dibius tanpa disuntik. Cuman untuk case-nya anak gua, karena 3 bulan, dia mesti disuntik. Dan tahu suntiknya di mana? Suntiknya di kelaminnya sama di bawahnya itu. Kan gini nih. Nah, di sini, di buah zakarnya, dan tepat di penisnya. Sekarang gue jadi ngilu nih. Apa sih keunggulannya rumah sunat? Yang pertama pakai metode klaim yang direkomendasikan oleh WHO. Lalu kerjasama dengan Turki dan Malaysia, ada layanan 24 jam yang kita bisa call kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua alatnya disposable atau sekali pakai langsung buang. Jadi terjamin keamanannya. Terus apa aja sih yang disiapin sebelum sunat? Pertama, jangan pakai celana ketat. Kalau bisa pakai sarung,
kasih anaknya sarung ataupun celana yang longgar yang gampang dicopotin. Sarapan dulu, karena anak gue bayi, jadi ya minum susu dulu gitu. Kalau anaknya udah umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya sarapan. Dan yang pasti, niat orang tuanya dan si anaknya diyakinkan. Jangan seperti gue. Awalnya niat gue kenceng, tapi setelah sampai sana, gue sempat bilang gini sama bini gue, Bun, pulang aja yuk kita batalin. Jangan. Jadi niatnya masih benar-benar bulat dari rumah, ataupun dari hari-hari sebelumnya. Nah, pada saat prosesnya, gue nggak bisa ngerekam, karena bukan nggak boleh, tapi karena gue udah nggak kuat pegang handphone, pikiran gue udah nggak menentu gitu loh. Jantung gue berdebar lebih kencang, seperti genderang yang mau perang. Apalagi pas susternya manggil, Bapak Ibu silakan naik ke lantai 2. Sampai di atas anak gue ditidurin di kasurnya. Gue masih sempet bercanda-canda sama anak gue. Dia masih ketawa. Lucu deh gitu. Dalam hati gue kesian, takut. Namanya anak segitu masih lucu-lucunya. Lu tau gak semuanya? Orang-orang kan sering bilang ya, aduh dengkul gue lemes banget, dengkul gue lemes. Gue pun sering bilang kayak gitu, dengkul gue lemes. Tapi pada saat kali itu yang namanya tadinya gue berdiri begini, dengkul gue beneran begini. Itu beneran yang rasanya dengkul tuh kayak gak adaan, gue udah mau jatuh. Sampai si dokter bilang, Pak, duduk. Dokter tuh tahu kalau gue udah gak kuat. Akhirnya gue duduk dan gue gak ngeliat prosesnya. Gue cuma ngedengerin anak gue nangis kejer. Sekejar-kejarnya. Padahal itu udah disuntik. Mungkin kaget ya. Kita nggak tahu sakitnya kayak gimana ya. Tapi yang pasti kaget. Dari yang seneng-seneng, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, cekak-cekikik sama kita. Tiba-tiba ada rasa nggak enak di alat kelaminnya. Prosesnya itu, gue sempat ngintip. Jadi si tabung klemnya itu dimasukin, lalu diukur sama dia. Bagian mana yang mau dipotong, gitu ya. Nah setelah itu gue udah nggak ngeliat lagi, karena udah nggak sanggup. Prosesnya kurang lebih sekitar 10 menitan. Lalu si dokter menjelaskan apa aja yang harus dilakukan setelah pulang ke rumah. Jadi ada beberapa yang mesti dilakuin, seperti minum obat sesuai anjuran dokter. Obatnya dikasih sama dokter dan diminum. Lagi-lagi anak gua nggak dikasih karena masih bayi. Dan mandi pada saat itu hanya dilap-lap aja pakai wash glove. Cuma dilap, nggak sampai diceburin atau direndam ke bak mandi, nggak. Dokter menyarankan pipis-pipis saja seperti biasa. Mungkin bagi anak yang umurnya 4 tahun, 3 tahun, yang sudah lumayan mengerti, akan takut pipis ya. Cuma karena anak gue masih bayi, jadi pipis-pipis aja. Tapi, dia selalu nangis setelah pipis. Mungkin perih, bisa jadi. Nah, setelah pipis itu, disiramlah tabungnya menggunakan air steril ataupun NaCl. Lalu teteskan obat yang udah dikasih sama dokter sebanyak 3 kali dalam sehari. 1 kalinya 2 kali tetes, tepat di bagian luka, di kulit lukanya ya. Lalu disarankan menggunakan celana yang agak besar atau sarung. Proses setelah sunatan ini dijalankan sekitar 4 hari atau 5 hari pada saat itu, saya agak lupa. Jadi si rumah sunat akan menelepon ke kita ataupun WA. Kalau kita udah diminta datang lagi untuk proses pelepasan tabung klemnya. Banyak orang yang bilang pelepasan ini lebih sakit dibanding pada saat sunatnya. Gue tambah deg-degan dong, masih belum tenang ternyata nih. Jadi sebelum masuk ke ruangan tindak, si dokter bilang kalau pelepasan akan lebih cepat dibanding proses sunat. Hanya membutuhkan waktu 1-5 menit kurang lebih. Cuman nggak tahu kenapa pada saat proses kemarin gue ngerasa lama banget. Karena deg-degan kali ya. Dan gue tanya sama bini gue berapa lama sih tadi. Bini gue bilang paling 5 menit. Gue ngerasa kayak 5 hari. Jadi sebelum itu untuk meredakan rasa sakit akan dikasih obat pereda sakit yang dimasukin ke dalam anus. Lagi-lagi, anak gue bayi.
Jadi nggak dipakai. Bayangin, nggak pakai pereda sakit buat anak gua. Sebelum datang ke rumah sunat, disarankan untuk berendam air hangat di rumah kurang lebih selama 30-60 menit. Setelah itu baru cus. Jangan sekali-sekali copot tabungnya sendiri. Fatal akibatnya. Dan ternyata benar, anak gua nangis hampir sama kejarnya kayak kemarin. Hampir sama kejarnya kayak saat sunatan, tapi prosesnya lebih sebentar. Singkat cerita, sampai di rumah, apa proses yang mesti kita jalanin lagi setelah pelepasan tabung klemnya? Jangan dulu mandi karena diusahakan lukanya harus tetap kering. Jadi dilap-lap aja pakai wash glove atau sarung tangan. Kompres lukanya, ini penisnya, kompres lukanya menggunakan kasa. Kasanya sudah diteteskan dengan antiseptik. Dikompres pelan-pelan perlahan. Sebanyak 3-6 kali satu hari. Nah terus kalau udah lap-lap, dilihat lagi tuh, apakah ada air nggak masuk ke situ, basah nggak si penisnya tersebut. Kalau basah, kalau keciprat-ciprat, cepet-cepet dikeringin pakai tisu. Jadi biar si lukanya masih tetap kering untuk mencegah kuman nempel di situ. So, lakukan ini dengan konsisten, nanti 10-14 hari si kulit nekrotik akan lepas dengan sendirinya. Disitulah kita sebagai orang tua merasa tenang banget. Ya, jadi kurang lebih seperti itu prosesnya dari awal sampai akhir. Kita ambil pahitnya sembuh 1 bulan lah ya, atau 3 minggu lah. Gimana? Masih mau lanjut dipotong? Balik lagi, pilihan ada di Anda. Resiko selalu ada, tapi untuk klaim ini mereka jamin sangat kecil. Dan ada kok bahkan yang baru lahir 1 minggu udah disunat. Oke, semoga bermanfaat and see you next. Bye.